Selamat pagi. Pagi. Iya, Mem bisa dengar suaranya, sinyalnya Mem mungkin lagi lemah. Hari ini kita akan kembali mulai belajar lagi hari ketiga. Kenalan kita ya, masih kenalan kita ini. Untuk memulainya, hari ini sesuai nomor absen, berikutnya adalah Domenico yang akan pimpin kita berdoa. Silahkan Niko, buka mic-nya ya sayang. 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3. Forehead, bow head, close eyes. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hari ini kami mau kelas. Tuhan berkati, biarlah lancar Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Niko doanya. Oke, masih bisa dengar Mem ya? Bisa. Ya. Bisa. Oke. Hari ini kita belajar kurikulum. Apa itu Mem kurikulum? Nah, kurikulum itu nantinya pada saat kita pembelajaran daring selama 1 semester ini kita belajar apa aja. Mem kasih tunjuk ya, kasih tunjuk. Mem matikan semua mic-nya ya, dengar aja dulu. Nanti kalau Mem tanya baru sebentar baterainya Mem udah lemah. Mem charge dulu baterainya. Oke, kita lanjut. Nih, hari ini kita belajar tentang kurikulum. Kurikulum kita adalah, enggak kelihatan. Kurikulum K13. Nanti ya, nanti Mem kirim kok ini di Classroom. Mem kirim di Classroom, boleh catat-catat yang mau catat. Apa itu kurikulum 13? Itu kurtilas orang-orang singkat. Kurikulum 2013. Ternyata setiap pendidikan itu ada kurikulumnya. Ini begini, caranya ini, penilaiannya begini. Dulu sebelum kurikulum kita ini namanya kurikulum 2006 atau KTSP namanya. Waktu itu anak kelas 3 sama kelas 6, tapi sekarang mereka sudah ikut juga kurikulum K13 ini. Bagaimana kurikulum ini? Jadi kalau dulu yang dinilai pokoknya si Sean nilainya 100, ya udah 100 nilai Sean. Tania nilainya 98 nilainya. Kurikulum 2013 itu bukan cuma itu saja, ternyata setiap anak itu yang dinilai ada 3. Yang pertama pengetahuannya, nah itu tadi, kayak apa dia bisa nggak tahu. Yang kedua apa? Keterampilannya. Karena pasti beda-beda keterampilan anak. Keterampilannya itu dalam hal apa? Contohnya, dia bercerita bagaimana keterampilannya. Dia membawakan suatu drama, bagaimana keterampilannya. Dia membuat suatu kreasi, gimana keterampilannya. Itu dinilai juga. Bukan cuma, dia bisa jawab soal, itu nilainya 100. Bukan cuma itu. Pengetahuan, keterampilan, yang satu lagi sikap dan perilaku. Di kurikulum 13 itu sikapnya juga dinilai. Kalau dulu kan nggak peduli. Mau dia suka-sukanya gimana, pokoknya dia pintar, udah nilainya 100 aja yang diambil. Sekarang tidak seperti itu. Dinilai semuanya, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikapnya ya. Oke. Nah, itu yang mengenai kurikulum kita yang kita jalankan ini. Mulai dari kelas 1 kalian sebenarnya udah jalankan. Mem hanya ulang kembali ya. Makanya ada nanti di rapotnya nilai sikapnya gimana, nilai pengetahuannya gimana, dan nilai keterampilannya. Ada seperti itu kan kalau baca rapot kan. Nah, untuk kita belajar selama daring ini, apa yang perlu kita persiapkan, buku-bukunya yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama, catatan tematik. Kalau bisa yang tebal, yang itu loh, yang sampulnya itu tebal, isinya 100 atau lebih. Kenapa Mem harus yang isi 100? Di sini tematik kan ada banyak, dia ada matematika, ada bahasa Indonesia, muatan pelajarannya ya. Ada PKN, ada SBDP, seni, dan PJOK nanti. Tapi PJOK kita pisah sendiri catatannya ya.
Jadi kalau bisa bukunya tebal. Pengalamannya Mem, karena di kelas 1, 2, 3 ini diperbaiki cara menulisnya. Jadi kita akan banyak menulis. Nah kan udah beli buku Mem, nanti Mem mau lihat tulisannya di buku, bisa nggak? Benar nggak dia nulisnya di garis-garis itu? Jadi Mem sukanya kalian menulis, nanti kita akan banyak menulis. Makanya bukunya yang tebal. Karena yang lalu, karena banyak menulis, satu semester itu udah habis, udah ganti buku dia pada saat nanti Januari dia udah ganti buku gitu. Jadi supaya kalau bukunya tipis nanti belum apa udah habis gitu ya. Jadi yang tebal. Baru buku apa lagi? Nanti ini dicatat ya sayangnya. Catatan PKLH. Kita kan ada mata pelajaran PKLH, ada satu, ini nggak usah tebal-tebal, ini yang biasa aja. Kemudian catatan bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Inggris ya, siapin satu bukunya. Apalagi agama, catatan agama ada satu yang biasa aja agamanya. Kemudian catatan PJOK. Nah ini juga yang biasa aja, yang buku tipis aja karena nggak banyak kita mencatat PJOK. Lalu buku gambar disiapin ya, buku gambar yang kecil aja. Maksudnya buku gambar jangan yang segede-gede kakak-kakak itu loh. Buku gambar yang kecil itu A4 namanya. Kalau buku gambar yang gede itu namanya A3. Nah, buku gambar yang kecil aja, yang buku gambar segini aja, segini. Nah, ya, buku gambar yang segitu. Lanjut. Apalagi disiapin satu buku menulis indah. Karena nanti di beberapa pelajaran ada nanti disuruh menulis indah. Nah, menulis indah kalau kita tulis di buku biasa nggak kelihatan, nggak bisa dinilai. Jadi buku menulis indah atau buku tegak bersambung siapin ya. Mungkin udah ada dari kelas 1, pakai itu aja, nggak apa-apa ya. Itu buku-buku yang perlu dipersiapkan. Bella, halo Bella, buka mic-nya dong Bella. Bella. Bella bisa dengar Mem kah sayang? Ya. Bisa ya, tapi Mem nggak bisa lihat beberapa orang ini di kameranya Mem. Signalnya Mem kah kayaknya ini? Ya, oke, mantap. Selama masih bisa dengar suara Mem, enggak apa-apa. Bisa lihat layarnya Mem kan? Bisa. Bisa, oke, sip, mantap. Oke, boleh tutup lagi mic-nya sayangnya. Next, berikutnya. Apalagi? Oh, ini. Tematik itu. Nah, tadi kan catatan tematik Mem bilang yang tebal bukunya. Karena apa Mem tebal bukunya? Karena ini, nah ada yang 5 ini, ada PKN, ada Math, ada BINA, ada SBDP, dan PJOK di dalam itu. Nah, tentang tematik, Mem mau cerita dulu. Jadi, tematik itu kan kita pakai ini nih, ya. Kita pakai tematik yang ini, satu buku ini kan. Satu buku ini namanya kenapa dibilang tematik? Satu temanya hidup rukun. Yang ini bukunya. Satu temanya, tapi ada 4 subtema nanti di dalam ini, di dalam buku kita ini ada 4 subnya. Satu buku, 4 subtemanya. Contohnya, hidup rukun. Subtema yang pertama, hidup rukun di rumah. Subtema yang kedua, hidup rukun di sekolah. Subtema yang ketiga, hidup rukun di tempat bermain. Subtema yang keempat, hidup rukun di tempat wisata. Nah, itu yang mau kita pelajari. Makanya satu tema terdapat 4 subtema. Nah, satu subtema itu ada lagi bagiannya. Satu subtema itu terdiri dari 6 pembelajaran. Nanti kita lihat di buku. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, pembelajaran 6. Itu satu subtema. Nah, satu pembelajaran itu lagi terdiri lagi dari 3 atau 4 muatan pembelajaran. Contohnya, besok hari Kamis kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 itu ada muatan apa aja, Mem? Oh, mungkin nanti lihat. Di situ sebenarnya, tapi dia nggak ditulis, tapi berdasarkan tema itu, berdasarkan muatan pembelajaran itu sebenarnya kita sudah belajar nantinya. Di situ kita sudah belajar bahasa Indonesia. Di situ kita sudah belajar
Metik. Di situ kita sudah belajar SBDP atau seni, dan di situ kita sudah belajar PKN ada, tapi itu nggak dipisah-pisah lagi. Kalau dulu sistem KTSP, matematika belajar metik terus, bahasa Indonesia belajar bahasa Indonesia. Kalau di tematik ini tidak, temanya yang dilihat hidup rukun di rumah, nanti ada bagiannya. Sebenarnya dia sudah mencakup bahasa Indonesia, metik, PKN, tapi kita hanya belajarnya di temanya. Itu makanya dikatakan tematik berdasarkan tema. Nanti kita akan lihat, udah paham juga nanti. Nah, supaya bisa kita selesaikan ini satu buku kira-kira 1 bulan, dan 4 buku kira-kira kita akan selesaikan sampai Desember nanti, sudah selesai 1 semester, maka pembagiannya kita harus habiskan dalam 1 minggu itu 1 subtema. 6 pembelajaran tadi, lo gimana caranya, Mem? Harinya kan 5. Ya, harinya kan 5, Mem. Oh, nanti kadang-kadang di pembelajaran daring ini, Mem hanya akan pilih-pilih yang penting-penting, konsep dasarnya aja, konsep dasar, konsep yang sangat pentingnya saja, yang kira-kira dia meluas atau ini, karena kita tidak tatap muka, kita akan padatkan. Mem akan padatkan, Mem akan kasih ini catatan-catatannya, kalian akan mencatat. Pada saat kita Zoom virtual seperti ini, Mem akan terangkan. Ya. Terus, tiap hari Kak Mem, tiap hari Mem kasih catatan. Tugasnya kapan Mem? Kan kasihan, capek kalau tiap hari kayak seperti kemarin, video kalau terus ada tugas tiap hari kan capek. Memnya juga capek, periksa satu-satu, apalagi ini harus lihat sampai malam, Mem harus periksa satu, kasih. Nah, jadi biar sama-sama kalian juga enak kerjanya, Mem juga enak kerjanya, setiap hari Mem akan kasih catatan tambahan, tapi itu dicatat ya. Dicatat, jangan, ini kan nanti Mem nggak periksa, jadi nggak dicatat. Enggak, dicatat supaya menulisnya akan semakin rapi. Di classroom Mem akan masukkan tambahan, dicatat, Mem akan suruh nanti tugas mandiri saja. Jadi kegiatan-kegiatan dari sini tugas mandiri. Kalau ada yang bingung, boleh japri Mem, Mem ini bingung, gimana? Boleh, itu untuk harian. Tapi di setiap satu subtema sudah selesai kita lakukan pembelajaran, Mem kasih kuis atau latihan. Jadi kuis atau latihannya kira-kira sekali seminggu. Itulah yang akan dikirim ke Mem. Bisa ya, paham ya? Supaya kita sama-sama enak, nggak tiap hari Mem minta, pokoknya harus kerjakan ini, kirim. Enggak lah, kasihan juga karena ada juga yang mamanya harus kerja, repot juga kan? Tapi catatannya wajib ya, kamu catat, entah nanti mamanya tunggu pulang, baru boleh kamu catat, boleh. Yang pasti dicatat. Mem percaya lah pasti dicatat ya. Kemudian, itu tadi ya, Mem kasih nanti catatan tambahannya di classroom. Jadi, yang nggak ada di buku, yang ada di buku mah nggak usah lagi, tinggal dipelajari aja, di garis-garis kalau buku sendiri. Kalau nggak buku sendiri, dibuat catatannya. Gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara belajar kita selama 1 semester ini? Karena kita belajar di rumah, ini yang kita sudah lakukan. Dan ini yang sudah kita pelajari selama 3 hari ini kan. Yang kita lakukan itu adalah kita akan belajar di Google Classroom. Jadi semua yang Mem kasih akan Mem masukkan di Google Classroom. Boleh dilihat di sana, di Classroom ya. Nih, yang seperti ini nih tandanya. Kemudian 2 kali seminggu sesuai jadwal, supaya kita nggak tabrakan nanti dengan kakak-kakak, 2 kali seminggu jadwal kita, ingat ya, jadwal kita untuk ketemu tiap minggu itu adalah melalui Zoom, 2 kalinya itu hari Selasa dan Kamis jam 9 ya, biar nggak tabrakan. Tapi bila diperlukan, nanti mungkin bila ada materi yang sulit untuk cuma dicatat, Mem harus perlu untuk kasih tahu, itu Mem akan buat meet, mungkin Mem akan bagi 7-7, karena kemarin 7 yang bisa masuk, 7 sesi 1, 7 sesi 2. Atau boleh juga yang masih butuh untuk dikasih tambahan, boleh video call di antara jam belajarnya ya. Lalu apalagi metodenya? Boleh pakai WA. WA kan bingung nih, gimana kok saya nggak paham yang ini ya, Mem. Coba dong, Mem, terangkan nanti ini di jam belajarnya ya. Misalnya kita tidak virtual. Lalu ada kuisis nanti untuk penilaian. Nah, waktu lalu mamanya Auselin nanya, gimana cara penilaian? Nih, Mem baca ya. Mem baca. Jadi di panduan ini dari Dinas Pendidikan. Cara menilainya adalah boleh melalui daring dan individu. Nanti kapan-kapan Mem akan buat tes, misalnya Mem tes, Mem video call, langsung Mem lihat anaknya yang kerja. Karena kan kita mau jujur ya, anaknya sendiri yang kerja, baru boleh juga melalui tes online. Tes online itu yang pakai kuisis ini. Boleh juga pakai classroom atau penugasan dari tugas-tugas nanti yang sekali seminggu itu. Itulah penilaiannya boleh. Lalu
tes tertulisnya tadi kuisis ya, penugasannya melalui classroom. Lalu ada juga nanti yang sendiri-sendiri sesuai kebutuhan, mem video call kah. Itulah cara menilainya. Kemudian, mem mau tahu sikapnya dari mana, mem? Mem kan nggak ketemu sama kami. Ya, di peraturan surat edaran dari dinas kita, dinas pendidikan dikatakan sikap diambil dari manakah, mem? Dari keaktifan ataupun dari sikap kita selama ada pertemuan seperti ini, virtual ini kan. Nah, diambil dari seperti itu. Lalu, itu sudah berikutnya. Nah, harapannya mem nih ya. Sebelumnya. Nih, kan mem udah kasih tahu tuh kurikulum, gini cara kita belajar, gini cara nilainya. Nah, itu semua ndak ada artinya kalau ndak ada muridnya. Kalau ndak didukung orang tuanya. Kenapa harus didukung orang tua? Karena kalian kan masih kelas 2. Masih belum bisa kalau mem bilang, tolong ya buka di classroom ya ada catatannya. Nggak bisa buka sendiri, belum bisa. Jadi orang tuanya perlu bantu buka kan, kasih tunjuk ke kalian. Nah, kalau itu semua ndak ada peserta didiknya, ndak ada kalian yang belajar, ndak ada orang tuanya, itu semua ndak ada gunanya kurikulum yang tadi mem kasih. Oke, benar mem, sudah ada kurikulumnya, sudah ada rencananya. Tapi nah ini nggak ada. So, Priscilio. Oke, bentar ya. Nggak ada peserta didiknya itu nggak ada gunanya. Jadi, oke, sudah ada muridnya mem, sudah ada kurikulumnya juga, tapi orang tuanya nggak bantu kasih tunjuk, itu juga nggak bisa jalan juga, Sudah ada catatannya, sudah ada kuisnya, sudah ada anaknya untuk kuis, tapi nggak dibantu sama orang tua untuk tunjukin atau untuk kasih lihat, nah atau kasih dukungan, itu nggak ada gunanya. Oleh karena itu, kurikulumnya sudah ada, peserta didiknya sudah ada, orang tuanya juga ikut, apalagi karena kita masih kelas 2 SD, masih benar-benar harus dibantu sama mama sama papanya. Nanti kalau mama papanya yang harus kerja, boleh japri ke mem, boleh kasih tahu nanti ya mem di sini, nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa seperti itu. Jadi nggak harus, karena di jamnya jam 8 sampai jam 10, jam 8 sampai jam 10 harus sudah selesai semua catatannya. Enggak ya, karena situasi kita memang seperti ini saat ini. Jadi harus sama-sama yang 3 tadi, ada orang tua, ada anak didiknya, ada kurikulum yang mau dijalankan atau yang mau dibuat untuk menambah pengetahuan. Ketika itu berjalan bersama-sama, maka kita akan maju, anak-anaknya akan maju. Ya, sudah selesai. Kita dengar dulu lagu ini sebentar, baru nanti kalau ada yang mau nanya, silakan nanya. Kedengaran kah? Kedengaran kah? Boleh satu orang buka mic-nya kah? Kedengaran kah? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Aku belum, Mem. Kedengaran. Kedengaran. Oke. Tunggu. Nggak bisa dengar. Iya, aku juga. Nggak bisa dengar ya? Iya kan, bisa dengar. Niko bisa dengar kah? Lagunya kagak berasa. Jadi aku bisa dengar di bawahnya. Bisa dengar di bawahnya? Iya. Aku tak telingaku di sini aja. Ini apa ya yang dipencet ya? Ntar ya. Edit profile, hide, mute. Tuh, mem coba lagi ya. Coba. Bukan ininya, ada lagi. Ada kah? Sean bisa dengar kah? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ini apa lagi? Nggak Mem bisa. bingung kalau ini. Kenapa nggak bisa ya? Padahal tadi malam Mem sudah coba. Mem jadi join-nya, Mem pasang di sini, kedengeran. Niko kedengeran, Niko? Kedengaran. Kedengaran, Niko ya? Mulai kedengaran. Mulai. Mem nggak tahu. Oke, kita dengar sampai habis karena waktunya sudah jalan. Ya, nggak kedengaran, lihat pesannya lah ya. Di situ.
Oke, kenapa ini harus diulang-ulang sama Mem setiap hari? Karena ini protokol kesehatannya, benar-benar jaga jarak. Kalau keluar rumah pakai masker, tangan selalu dicuci. Apalagi kalian kan suka pegang-pegang tuh ya, tangan ingat selalu dicuci. Oke, karena waktunya sudah tinggal 6 menit lagi. Hari ini kita akan masuk ke sesi 2 itu adalah sesuai dengan jadwal, membuat jadwal harian. Buat jadwalnya gimana, Mem? Nih, kan mulai besok kita sudah mulai belajar nih maksudnya sudah mulai belajar dengan buku ini ya. 3 hari ini kan kamu sudah adaptasi. Jadi kamu buat jadwal, buat sendiri ya. Kalau mamanya yang buat, nanti mamanya yang jalankan. Jadi kamu buat sendiri. Mem mau nilai tulisannya. Jadi nanti dikirim ke Mem tulisan yang kamu buat ya. Contohnya nih, contohnya udah memasukkan di Google Classroom. Contoh, Mem terangkan lagi. 3 hari ini biasanya, contoh ya, bangun jam berapa, kan udah ketahuan ya dari 3 hari ini, bangun jam berapa, terus makan, mandi. Nah, yang pasti kan mulai jam 8 setiap harinya kita akan belajar. Jadi nanti mulai jam 8 sekolah daring, itu contohnya. Baru setelah itu kegiatannya masing-masing sampai tidur malam. Buat sendiri. Misalnya contohnya, saya kalau jam 2 sore atau jam 2 nanti sore itu biasanya saya tidur siang, jadi jam tidur siang. Saya kalau jam 5 biasanya nonton TV, buat nonton TV gitu, atau main game, atau berkreasi sesuai dengan keadaanmu sendiri. Dan jadi belajar mengatur jadwal sendiri. Jadwal yang kamu buat itu, kamu akan jalankan. Nah, pertanyaan nanti, berapa hari, Mem? Berapa hari? Buat jadwalnya dari Senin sampai Jumat aja. Karena kalau hari Sabtu sama Minggu kan weekend, itu terserah aja. Misalnya kalau Senin, yang pasti kan tiap jam 8 itu belajar nanti. Jam 8 itu belajar daring, itu udah pasti. Karena Senin sampai Jumat. Buat jadwal harianmu dari Senin sampai Jumat. Ada contohnya membuat sudah di Classroom, nanti tinggal buka. Nah, nanti minta tolong mama papanya masukkan foto. Jadi kamu sudah tulis sendiri, tulis-tulis jadwalmu. Hari ini ya, sesi 2 ya. Setelah ini kamu mikir-mikir, jadwal saya apa ya? Jam segini saya mau ngapain ya? Kalau hari Selasa, kalau yang les, pasti ada kan, jam 4 sore mungkin les piano, les biola. Nah, buat aja di situ sesuai dengan jadwalmu. Di foto yang kamu tulis itu baru dimasukkan ke tugas di Classroom, ya. Jadi jangan japri ke Mem melalui WA, enggak. Masukkan ke Classroom. Nanti akan di situ Mem kasih ininya, kasih feedbacknya, Mem kasih keterangannya bagaimana tugasnya. Oke. Ada pertanyaan kah? Ada, Mem. Ya, silahkan. Nanti boleh diingatin di WA kan supaya murid-muridnya gak lupa. Iya, ini hari ini. Ini hari ini. Setelah ini kita masuk ke Classroom. Masuk di Classroom sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Jadi hari ini kan sudah selesai nih. Kita udah selesai tatap muka, tapi kita di Classroom masih. Kan kita belajarnya jam 8 sampai jam 10 ya. Jadi membuatnya di Classroom ya. Ada tanya di Classroom ya. Setelah ini ya. Karena kalau di WA Mem sudah clear chat hilang nanti. Tidak ada ya. Ada pertanyaan lain? Ada yang lain yang mau nanya? Silahkan. Sudah ya? Mem. Oke, sudah paham ya?
Nah, jadi minta tolong kalau orang tuanya sudah kerja, buat aja dulu. Ya, orang tuanya sudah kerja, buat. Kenapa? Iya, Selin. Fotonya itu 3x4 kan foto kecil. Foto catatan, sayang. Catatanmu foto. Kamu nanti kan nulis. Jadwal Selin ini. Jadi yang nomen nilai itu catatanmu, foto catatan yang kamu tulis. Jadi jangan diketik. Kalau diketik kan bukan tulisan tanganmu. Mem mau lihat tulisan tangannya. Foto jadwal yang kamu sudah catat tangan, foto. Ya. Jadi yang nyatat anaknya. Mem mau nilai tulisannya. Ya, jangan kalau diketik kan enggak kelihatan itu punya siapa. Jadi foto, kirim di tugas. Yang orang tuanya kerja, boleh tulis tangan dulu baru foto. Mama tolong kirim ini dong di classroom gitu ya. Boleh kirim ke orang tuanya. Mama ini tugas saya, boleh kirim di classroom gitu ya. Oke, sudah. Karena waktu kita sudah tinggal 2 menit, kita tutup, kita berdoa ya. Mem yang pimpin doa. 1, 2, 3. Close and bow. Mem yang pimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami anak-anak tua boleh kembali mendengar pembelajaran hari ini. Setelah ini kami akan belajar di classroom. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran dari surga untuk anak-anak boleh membuat jadwal mereka untuk mereka jalankan selama hari-hari sekolah mereka. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan selalu kepada kami, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Jadilah kehendak-Mu atas kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu di classroom ya. Buat dulu ya. Jadi habis ini jangan langsung main. Masih ada tugasnya buat jadwal dari Senin sampai Jumat. Jam berapa bangunnya, jam berapa makannya, jam berapa belajarnya. Setelah selesai, foto yang kamu tulisnya rapi makanya. Foto yang kamu tulis, Dilata tolong mama papa upload ke classroom. Paham ya? Di classroom. Oke. Sampai ketemu. Nanti Mem jawab di classroom ya, yang bingung ya. Sampai ketemu. Dadah. Sudah 1 menit lagi.